salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4. Untuk itu, perkenalkan nama saya Akelasio sebagai ketua tim dan teman saya Nikodemus Karma, Saya Doni Seran. Saya Abdullah Dahlan. Saya Daniel Siprianus Lagahai. Saya Abdullah Hestiana de Silva. kami akan membahas materi tentang bahasa dan logika. Kepada teman saya, kesempatan saya berikan. baik, saya akan membahas materi yang pertama tentang proposisi dan argumen. Proposisi adalah pernyataan yang dapat dinilai benar atau salah. Proposisi menjadi dasar dari penalaran logis karena hanya proposisi yang memiliki nilai kebenaran yang dapat dianalisis secara logis. Contoh proposisi adalah air mendidih pada suhu 100 Celcius. Ini adalah pernyataan faktual yang bisa diuji. Argumen adalah rangkaian proposisi yang terdiri atas satu atau lebih premis dan sebuah kesimpulan. Premis memberikan dasar atau alasan, sementara kesimpulan merupakan hasil yang ditarik dari premis-premis tersebut. Sebuah argumen yang baik harus memiliki premis yang benar dan hubungan logis yang valid adalah premis dan kesimpulan. Contoh premis pertama, semua manusia akan mati. Premis yang kedua, Socrates adalah manusia. Kesimpulannya, maka Socrates akan mati. Argumen di atas merupakan contoh silogisme yang merupakan bentuk klasik dari argumen logis. 2.2 Logika formal dan informal. Logika informal adalah cabang logika yang berfokus pada bentuk dan struktur argumen tanpa mempertimbangkan isi dari pernyataan tersebut. Logika formal menggunakan simbol dan aturan baku untuk menilai validitas argumen. Contoh struktur logika formal adalah modus ponens. Jika P maka Q, P terjadi maka Q terjadi. Logika formal banyak digunakan dalam matematika, filsafat, dan ilmu komputer karena sifatnya yang presisi dan sistematis. Logika informal di sisi lain lebih fleksibel dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ia mempertimbangkan konteks, maksud pembicara, dan bagaimana argumen disampaikan dalam bentuk bahasa alami. Logika informal sangat penting dalam diskusi, debat, dan tulisan opini karena telah lebih memperhatikan aspek retoris dan persuasif dari argumen. Penilaian terhadap logika informal biasanya didasarkan pada koherensi, relevansi, dan ketidakfalasi. Berikutnya, falasi dalam bahasa. Falasi adalah kesalahan dalam penalaran yang tampak logis tetapi sebenarnya cacat. Falasi bisa terjadi karena kesalahan struktur logika atau falasi formal, atau karena penggunaan bahasa yang menyesatkan atau falasi informal. Beberapa jenis falasi yang umum yaitu yang pertama, ad hominem, menyerang karakter pribadi lawan, bukan argumen yang disampaikan. Yang berikutnya, strawman, atau mengubah argumen lawan menjadi versi yang lebih lemah agar mudah diserang. Yang ketiga, false dilema, menyajikan seolah-olah hanya ada dua pilihan, padahal ada lebih banyak alternatif. Yang keempat, circular reasoning, menggunakan kesimpulan sebagai premis yang mendasarinya. Yang berikutnya, slippery slope, menganggap bahwa satu kejadian kecil akan menyebabkan rangkaian kejadian besar tanpa bukti kuat. Mengenali falasi sangat penting agar kita tidak terjebak dalam argumen yang tampaknya meyakinkan tetapi tidak logis. Selanjutnya, analisis logis bahasa. Analisis logis terhadap bahasa bertujuan untuk mengidentifikasi struktur argumen, menilai validitas dan kebenaran, serta menghindari adanya falasi. Proses ini mencakup yang pertama, mengidentifikasi proposisi utama dan pendukungnya. Yang kedua, memetakan hubungan antar proposisi dan kesimpulan. Ketiga, mengevaluasi apakah argumen tersebut valid dan solid. Yang keempat, menilai relevansi dan konsistensi dari argumen tersebut. Analisis logis juga membantu kita dalam membangun argumen yang kuat
dan meyakinkan serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang berikut adalah kesimpulan. Pemahaman yang baik tentang proposisi, argumen, logika, formal dan informal, serta falasi dalam bahasa sangat penting dalam membangun pola pikir yang kritis dan rasional. Bahasa dan logika saling melengkapi. Bahasa memberikan medium untuk menyampaikan ide, sedangkan logika menilai ide tersebut. Dengan kemampuan analisis logika, seseorang dapat lebih efektif dalam menyampaikan dan mengevaluasi informasi. Saran: pendidikan logika dan berpikir kritis perlu diberikan secara lebih luas dan sistematis dalam dunia pendidikan, mulai dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini sangat akan bermanfaat dalam membentuk masyarakat yang rasional, kritis, dan mampu berkomunikasi secara efektif. Sekian dari hasil kerja presentasi kami. Terima kasih.